Saudari-saudaraku yang terkasih, ajaran Yesus menyempurnakan sekaligus ingin memperbarui tradisi dan kebiasaan Yahudi lama yang membentengi orang untuk menerima keselamatan. Perilaku yang tepat untuk menerima Yesus dan ajarannya adalah menjadi seperti kantong anggur yang baru, yang siap menerima dan melaksanakan perintah Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 15 Januari, Pekan Biasa yang kedua. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, kami bersyukur kepadamu karena berkat ketaatan Yesus Kristus Putramu, kami memperoleh anugerah keselamatan. Berilah kami kekuatan untuk mewartakan keagungan-Mu, agar semua orang taat kepada Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi, anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan tentang hal berpuasa. Di kalangan orang Israel sangat terkenal dengan kebiasaan berpuasa dengan tujuan berbagai macam hal. Namun, maksud utama dari puasa adalah mengosongkan diri, batin, dan pikiran untuk memperoleh energi atau kekuatan-kekuatan yang berkaitan dengan keselamatan. Sehubungan dengan hal itu, orang memperdebatkan masalah puasa bagi para murid Yesus. Secara akal sehat,
kita dapat mengatakan bahwa kalau Yesus, sumber dan pokok keselamatan itu sedang hadir di tengah para muridnya, apakah mereka perlu berpuasa? Jawabnya, tidak perlu. Sebab mereka sedang mengalami kehadiran Tuhan Yesus itu sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, ajaran Yesus menyempurnakan sekaligus ingin memperbarui tradisi dan kebiasaan Yahudi lama yang membentengi orang untuk menerima keselamatan. Perilaku yang tepat untuk menerima Yesus dan ajarannya adalah menjadi seperti kantong anggur yang baru, yang siap menerima dan melaksanakan perintah Yesus. Penulis Ibrani mencoba menghubungkan peran Yesus Juru Selamat dengan peran imam besar yang tidak hanya mempersembahkan ritual untuk memperoleh keselamatan, namun ia punya kuasa untuk mendatangkan keselamatan itu. Dia adalah manusia yang bisa berempati dengan kelemahan kita umat manusia. Namun, dia juga punya kekuatan untuk mengatasinya. Menjadi pertanyaan untuk refleksi kita masing-masing. Apakah kita masih mempertahankan kebiasaan-kebiasaan lama yang menutup pintu bagi diri sendiri dan orang lain untuk menerima keselamatan dari Tuhan? Ya Tuhan, bantulah kami untuk memahami dan mengikuti-Mu sesuai dengan tanda-tanda zaman di sekitar kami. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umat-Nya. Oh gembira hatiku, haleluya, waktu mendengar kita menuju Allah. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umat-Nya. Yerusalem yang dibangun kembali kuat dan sentosa, haleluya, tempat keselamatan umat Allah. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umat-Nya. Damai dan bahagia beserta cinta di tempat ini, haleluya, karena Tuhan datang pada umat-Nya. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umat-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.